Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa Sorgawi pagi ini untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk hari baru, anugerah Tuhan. Kami memulai seluruh kegiatan kami. Terlebih dahulu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan melalui Renungan Harian Toraya Kamis 23 Juli 2020 dari Mazmur 136, dimulai dari ayat yang ke-19 sampai 24. Mazmur 136 ayat 19 sampai 24. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita dari para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Perenungan melalui rehat hari ini, milik pusaka, Tondok di Pomana. Milik pusaka. Sebuah keluarga telah menghabiskan banyak biaya di pengadilan tentang perkara sengketa tanah. Jika dihitung-hitung, biaya ke pengadilan sudah lebih besar daripada harga tanah yang diperjuangkan seandainya dijual. Mengapa keluarga tersebut sedemikian rela mengeluarkan biaya besar demi sebuah tanah itu? Karena tanah itu adalah milik pusaka dari leluhur. Dengan tanah itu, mereka merasa leluhur mereka tetap ada dan senantiasa terhubung dengan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, milik pusaka adalah sesuatu yang sangat berharga bagi umat Israel. Milik pusaka yaitu tanah perjanjian yang mereka tahu dan imani sebagai pemberian Tuhan yang mempunyai makna. Bahwa pertama, sebagai tanda kepemilikan Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub secara turun-temurun atas mereka sebagai umat perjanjian. Yang kedua, hasil-hasil milik pusaka itu menjadi tanda jaminan pemeliharaan dan jaminan hidup daripadanya. Oleh karena itu, orang Israel tidak boleh menjual milik pusakanya. Tanah perjanjian diberikan Tuhan menjadi milik pusaka orang Israel, umatnya adalah sebuah wilayah. Di sanalah mereka hidup dalam jaminan kasih setianya. Di sana umat dimusuhi oleh bangsa-bangsa sekitar seperti orang Amori dan negeri Basan. Namun, dengan kasih setianya, Tuhan senantiasa membebaskan mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, milik pusaka orang percaya adalah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang diberikan kepada semua manusia yang telah berdosa. Melalui Yesus Kristus, manusia ditebus menjadi milik kepunyaannya dengan menerima
dan memiliki Yesus Kristus, orang percaya memiliki jaminan hidup, bukan hanya hidup di sini, di bawah kolong langit yang sementara ini, tetapi memiliki hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang sungguh diberkati menjadi milik pusaka. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Bagaimana orang percaya yang mengakui bahwa milik pusaka orang percaya adalah Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang telah menebus umat berdosa. Kami semua bersyukur ya Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus, memiliki jaminan hidup yang kekal bersama ketika kami sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi ini memulai seluruh kegiatan, kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Rama. Kami mohon berkat-Mu Tuhan di dalam mensyukuri setiap kehidupan kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, orang tua, dan anak-anak. Kami mohon berkat Tuhan agar menikmati kehidupan ini sungguh disyukuri bahwa kami masih ada karena kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan dalam mengangkat setiap tanggung jawab hari ini, lingkupi kasih dan setia-Mu bagi jemaat, agar sungguh merasakan bagaimana mereka tenang melangkah bersama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk seluruh warga jemaat yang dalam pergumulan. Bersyukur karena ada yang pulih sembuh dari sakit penyakit, lengkapi sukacita. Bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang masih berjuang melawan sakit penyakit. Kami mohon pimpinan dan kasih Tuhan untuk orang yang kami kasihi, Bapak TR Andi Lolo dalam tahap pemulihan, Bapak Yohanes Sipi, Bapak John Budi, Mama Jimmy, Ibu Tena, Ibu Selvi, Ibu Mita sampai Payung Pualilin. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang, dan sungguh meyakini Tuhanlah gembala yang baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena duka cita. Kami mohon Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang berduka saat ini. Berkati keluarga besar Nenek Bella atau Ibu Taruk Liling yang dalam duka cita, kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga dalam ibadah duka sejak kemarin, hari ini, dan rencana malam nanti akan ibadah pelepasan ke Toraja. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh rencana keluarga biar berjalan dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh korban banjir yang ada di Masamba dan sekitarnya. Tuhan hadir, menguatkan, menopang, dan memberkati. Pemerintah kami Tuhan memberkati, tim medis, tenaga dokter, tenaga keamanan. Tuhan memberkati baik yang membantu karena korban bencana maupun dalam pandemi virus corona. Tuhan senantiasa menopang. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Majelis gereja yang menata pelayanan di Jemaat Rama Tuhan berkati. Biarlah dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan Tuhan senantiasa menguatkan. Kami berdoa rencana pembangunan gedung serbaguna dan juga pembangunan yang saat ini direncanakan, Tuhan senantiasa menopang dan memberkati. Dengarkan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.